Kamu bisa backup. Oke, Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu di kajian Hafara hari Jumat hari ini. Nah, ini temanya baru dikirimkan Romo hari ini, terus saya belum baca. Jadi judulnya mengenal diri sendiri untuk memurnikan jiwa. Silahkan Romo untuk dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku di mana saja berada. Salam tambah sehat untuk kita semua. Salam kebajikan, salam sejahtera. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat salam juga dari Tuhan. Mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya kita senantiasa bisa mentaati disiplin kita sendiri dalam rangka mentadaburi apa yang menjadi anutan kita, petunjuk kita, yaitu kitabullah wa sunnatu rasul. Dengan taufik dan inayahnya juga mudah-mudahan kita mampu menggapai hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa selamat sampai kita pulang nanti. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kehadirat junjungan manusia agung Baginda Muhammad Al-Mustafa yang dengan syafaatnya mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan petunjuknya dari dunia menuju akhirat, bisa keluar dari kegelapan kehidupan menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk cahaya terang. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina min wahyillah. Alhamdulillah. Siang hari ini ya kita doakan juga saudara kita Mas Reza Gunawan almarhum. Saya ada 4 kali ketemu ya. Awal-awal jauh sebelum Dewi Lestari ngetop, ketika Dewi mulai suluk lah istilahnya dengan pencariannya, nulis bukunya, dan awal dia menulis buku itulah padahal Dewi masih dengan siapa tuh Marcel di situ. Tapi Reza Gunawan juga ada di situ di satu tempat.
yang sama kita diskusi bukunya Dewi yang pertama apa Supernova apa gitu lupa saya. Nah di situ mulai kenal, akhirnya ya alhamdulillah kenal sesuai dengan apa yang dicarinya. Akhirnya ketika dia mulai mencari menemukan tambatan hati apa yang dia yakini gitu, setelah mendapatkan pencerahan oleh seorang mursyid, lalu dia mengelana dan alhamdulillah dia menemukan payung tempat dia berteduh yang diyakini ya Buddhism ya gitu. Alhamdulillah waktu awal sakit juga Mas Alvin Adam kontak saya, Mas Reza lagi ini, kita bantu doa. Oh ya siap gitu, mudah-mudahan tidak salah pintu gitu, biar langsung melesat kembali ke asalnya. Saya bilang ya kita doakan semua ya, mudah-mudahan manusia berasal dari tanah, dari air, dari api, dan dari udara, maka akan kembali ke 4 unsur elemen manusia itu. Dilarungkan kemarin di laut pantai utara di daerah Ancol ya kalau nggak salah. Jadi begitulah perjalanan manusia yang mengenal diri, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dalam salah satu manuskrip menurut saya paling tajam, jadi ekspresi pengalaman awal-awal mendapatkan pencerahan rohani ketika dimakrifatkan oleh gurunya Syekh Yusuf, kan Yusuf Daud ya, Syekh Yusuf panjang namanya. Imam Al-Ghazali menulis risalah Kimia As-Sa'adah. Ini di tangan saya ada kitabnya nih, tipis tapi luar biasa dalam ini. Beliau mengatakan i'lam anna miftah ma'rifatillah ta'ala huwa ma'rifatun nafs. I'lam, ketahuilah, inna anna, sesungguhnya, kunci miftah itu kunci. Kunci mengenal Allah, miftah ma'rifatillah adalah ma'rifatun nafs. Jadi kunci untuk mengenal Allah adalah mengenal diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq. Jadi akan aku tampakkan, sanuri, nur, akan aku sorot. Jadi kalau kita jalan tiba-tiba ada lampu sorot yang bikin kita silau, nah gitu. Sanurihim itu maksudnya gitu. Kita sampai terperajat, kaget, amazed, terkagum-kagum, surprise, dan sebagainya. Nah itu disebut sanurihim ayatina, tanda-tanda wujud eksistensi keberadaanku fil afaq, di alam semesta ini. Itu fil afaq wa fil anfus, dan di dalam diri kita masing-masing. Nah, yang mana kita sudah dapat? Kalau yang tanda-tanda di alam semesta tidak mampu mengantarkan kita untuk mengenal diri sendiri, maka sudah seyogyanya, sudah semestinya tanda keberadaan Allah yang ada di dalam fi anfusihim, fil anfus, di dalam diri kita masing-masing, mestinya kita ketahui. Kalau enggak, sungguh merugi, kata Imam Ghazali. Beliau wafat tahun 1111. Beliau juga yang banyak mempopulerkan Al-Mu'min Mir'atul Mu'min, itu 11-11. Bahwa Allah adalah cerminnya orang beriman. Al-Mu'min Mir'atul Mu'min. Mu'min yang pertama, salah satu nama Allah, Al-Mu'min. Mu'min yang terakhir adalah orang-orang yang beriman setelah dia bertemu dengan yang
maha mengamankan, maha menjaga, melindungi, dan sebagainya. Jadi, wa fi anfusihim hatta tatabayyana lahum annahul haq. Jadi di ufuk-ufuk, di segala penjuru sudut-sudut di alam semesta ini, di pasar, di hutan, di mall, di mana saja, di galaksi, di Mars, nanti Elon Musk sudah ketemu di Mars. Di Mars dan semuanya di alam semesta ini, di laut, di darat, semuanya, di keramaian maupun di tempat yang penuh keheningan, disitulah ada tanda wujud eksistensi keberadaannya, fil afaq. Kalau tidak, coba cari ke dalam. Wa fi anfusihim. Tidakkah aku ciptakan semuanya ini, tidak ada yang sia-sia? Itu. Semua sudah mengikuti aturannya sesuai dengan apa yang telah difitrahkan. Sehingga hatta tabayyun, tabayyana, jadi tabayyun ini artinya hingga benar-benar jelas, nyata, benar-benar kita lihat betul bahwa sesungguhnya annahul haq, Allah adalah the absolute reality. Allah adalah wujud eksistensi yang absolut, yang cuma Dia yang ada di alam semesta ini. Yang lain enggak ada. Wa huwa ala kulli syai'in muhit, dan Dia maha meliputi segalanya. Nah, dari situ kemudian Imam Ghazali mengutip salah satu makalah Nabi Muhammad, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa saja telah mengenal dirinya, maka benar-benar dia telah mengenal siapa Tuhannya. Walaisa syai'un aqraba ilaik min nafsika fa iza lam ta'rif nafsak fa kaifa ta'rifu rabbak. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih dekat, aqrab itu qarib, aqrab berarti lebih dekat, yang paling dekat denganmu. Tidak ada yang lebih dekat dari kita kecuali diri kita sendiri. Diri yang mana? Itu. Maka fa'iza lam ta'rif, jika engkau tidak mengenal siapa dirimu sendiri, bagaimana kau dapat mengenal Tuhanmu? Sedangkan dirimu sendiri, diri yang sejati adalah itulah Sang Pencipta diri kita ini. Jadi Imam Ghazali memberi komentar apa yang dia catat sendiri dan mengomentari apa yang dikatakan oleh Robiah Al-Adawiyah, ya, seorang sufi perempuan paling top dalam sejarah sufi wanita, ya. Dia katakan, aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta birahi dan cinta karena engkau memang seharusnya dicinta. Yang pertama, cinta dengan hawa nafsu, eros atau filio. Yang terakhir, aku mencintaimu karena memang seharusnya dicinta. Ini agape, unconditional love, cinta tanpa syarat. Cinta birahiku adalah asikku, dia kasmaran, penuh dengan kerinduan pada Tuhan, menyebut dan mengingatku semata. Tiada lainnya cintaku yang karena seharusnya engkau dicinta. Jadi ketika sudah saling mencinta, maka penyingkapan adalah cara yang terbaik untuk melihatnya. Jadi dikutip tuh oleh Imam Al-Ghazali, seorang sufi wanita paling legendaris dalam tradisi Islam. Jadi siapa saja yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa sesungguhnya Tuhannya. Gitu. Jadi untuk membekali diri dengan wawasan supaya kita mengenal diri, maka jauhkan diri kita, ya, dari stres. Itu. Kedua, pertama itu, ya. Kemudian kalau kita lihat sebagaimana alam semesta ini,
Alam semesta memerlukan adanya climate, cuaca. Ada panas, kapan musim dingin. Sekarang nggak jelas nih. Ya kan? Harusnya masih musim panas, tapi udah mulai hujan di mana-mana. Di Surabaya belum terlalu besar hujannya, sedikit-sedikit. Ini teduh dari pagi, belum pernah hujan. Belum hujan. Jadi, cuaca kehidupan pun demikian. Ada panas, ada hujan. Ini cuaca dalam alam semesta. Jadi ada keheningan, ada keributan, ada ketenangan, ada ketegangan. Ini untuk apa? Untuk mengenal diri kita masing-masing. Gitu. Jadi jangan kita terperangkap dalam dualitas. Ini yang mau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, seorang sufi besar, seorang dari pakar atau seorang filosof, kemudian dia hijrah menjadi seorang mistikus yang paling ulung, salah satunya, gitu kan. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa jawab oleh kalangan filsuf. Memang benar, bukan nggak bisa dijawab. Memang wilayahnya baru sampai itu saja, baru sampai pintunya, belum masuk ke rumahnya. Nah, tasawuf itulah jadi seorang sufilah, praktisi sufilah yang membuat dia bisa masuk dan mengalami apa yang banyak dibicarakan, didebatkan oleh para filsuf. Yang kedua, untuk bisa mengenal diri, tidak perlu kita berusaha mati-matian mengubah gelombang, ombak. Tidak perlu juga kita ngos-ngosan untuk memaksa kehidupan supaya selalu tenang. Nggak bisa. Jadi biarkan aja mereka lepas, tampil apa adanya dia. Ada yang ikut pengajian saya juga namanya siapa ya, Maya Hikmatin atau siapa gitu. Itu dia sampai terinspirasi mulai ngaji tasawuf, dia bikin baju, memang punya butik itu, apa namanya, handmade gitu. Dia bikin judul brandnya, kemeja-kemejanya itu lepas judulnya, mereknya itu, brandnya itu. Kenapa lepas ketika dia sharing itu? Karena memang harus dilepaskan hidup itu, katanya itu. Dari kemelekatan kepada hawa nafsu dan ego, seperti Romo sampaikan, kata dia gitu. Lepas baju, lepas kancing, kan harus dilepasin semua. Kalau nggak dilepas, lama-lama kita kegerahan. Kalau musim panas jadi kegerahan, gitu kan. Jadi kalau lagi panas, mudah emosi, mudah terprovokasi, nah harus segera dilepaskan itu semuanya. Jadi kunci untuk kita tidak ngos-ngosan dalam hidup, tidak bergejolak berkepanjangan, caranya adalah melepaskan. Karena itulah sifat alami manusia dan ciptaan. Digenggam terus, nggak pernah dilepas, qaubid wal basit, maka sakitlah tangannya. Masa mau genggam terus, mengepal terus. Jadi suatu waktu ada irama harus dilepaskan. Kapan dilepaskan genggamannya, kapan dilepaskan keinginannya untuk menerima segala karunia Tuhan. Itu kuncinya. Lalu betapa sambil kita mengingat betapa pentingnya kita melepaskan diri dari dualitas negatif dan positif. Jangan cuma maunya yang positif dan membuang yang negatif. Tapi kawinkan yang negatif ke positif menjadi holistik di dalam, positif di luar. Itu. Jadi kalau di dalam jiwa kita sudah holistik, pasti di luar yang ketemu adalah yang positif terus. Pasti itu. Itu sunatullahnya begitu. Makanya positif negatif menjadi positif. Yang ketiga,
dengarkan suara hati yang paling dalam, dengarkan semua. Ini semua tubuh ini punya indera. Dia bisa ngomong, apalagi nafas. Nafas kan dia sebenarnya. Oh, itu sendiri gitu kan. Jadi apapun yang Tuhan berikan berupa sapaannya setiap saat, signature of God, itu atau sidik jari Tuhan setiap saat Tuhan berikan, entah lewat pendengaran, penglihatan, Bapak indera lisan, mulut, penciuman, semua kaki, tangan, semua tubuh kita ini, entah kadang kita kedut-kedutan di mata, kan begitu kan, pasti semua ngalamin. Itu bagian cara Tuhan untuk kita memperhatikan apa sih yang dimaui oleh tubuh ini sebagai tanda wujud eksistensi keberadaan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Fil anfi anfus. Jadi afaki anfus, cara mengenal Tuhan itu di alam semesta luas maupun semesta kecil di dalam diri kita masing-masing. Jadi perhatikan benar-benar tuh. Kalau benar-benar setiap kita nafas keluar masuknya itu kita perhatikan, bukan karena otomatis itu sudah keniscayaan, maka kita hidup sudah mulai mampu mengikuti isyarat Tuhan. Jadi terkendali dalam segala hal. Itu. Jadi ketika memperhatikan kehidupan yang seperti itu, keluar masuknya kesadaran, keluar masuknya nafas, inhale, exhale, di situ tetap dalam keadaan hening, tanpa penghakiman, tanpa penghukuman antara negatif dan positif, atau baik dan buruk. Gitu. Yang negatif, iya kayak matahari. Panasnya matahari bisa membuat bunga-bunga mekar. Seperti di Surabaya, kalau sekarang lagi musim sekarang nih Agustus September, itu semua bunga-bunga yang kayak di Jepang itu lagi berguguran semua muncul. Siang sudah muncul semua, indah sekali, apalagi agak sedikit teduh, nanti berguguran, ada yang merah, putih, ada yang biru, ada yang ungu, kayak di Jepang gitu. Tabobia apa nah, tabubuya kalau nggak salah pohonnya itu namanya. Jadi itulah kalau kita bisa terima bahwa negatif dan positif ketika lebur kita bisa merasakan keindahannya. Jadi yang negatif itu belum tentu jelek. Ketegangan, kesusahan perlu kita alami supaya jiwa kita makin kuat. Jatuh dalam proses kehidupan, dalam pencarian kepada Tuhan, jatuh bangun maksudnya, apa namanya, lagunya Maggie Z, lagunya Geger Otak, tahu lagunya Geger Otak? Itu jatuh bangun aku mengenalmu itu. Jadi Maggie Z aja sudah bisa ngomong gitu kan, jatuh bangun untuk mengenal Tuhan. Terus aja, jangan kita kemudian udah jatuh nggak mau bangun lagi. Itu sampai Geger Otak istilahnya, sampai benar-benar otak kita udah nggak mampu, baru disitulah wilayah ketidakmungkinan, disitulah Tuhan bersemayam. Kalau masih mungkin itu wilayah manusia. Kalau sudah tidak mungkin, itu memang wilayah dia. Wilayah itu yang mau dituju apabila kita sudah memaksimalkan ikhtiar akal pikiran. Itu. Jadi yang keempat, kalau kita benar-benar tekun, ikhlas, benar, dan sabar, tekun, tulus, dan sebagainya, tidak gampang menyerah,
di jalan menyaksikan semuanya itu dengan penuh kesadarannya, tidak ada penghakiman, maka mudah-mudahan dengan bertemunya, leburnya dualitas, kita bisa lampaui negatif dan positif, maka akan memancarkan cahaya dari dalam. Hidup yang penuh dengan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Kalau kita terus mau menapakinya. Gitu. Jadi kegelapan yang membuka pintu cahaya sebenarnya. Gitu. Jadi tidak ada orang mendapatkan pencerahan kalau tidak melalui kesusahan. Jadi jangan mimpi perjalanan spiritual itu instan. Bisa ditempuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah beres gitu. Nggak bisa. Saya tahun berapa itu ketemu Reza itu 2005. Seperti itu semua dalam proses pencarian kita. Jadi jangan juga kemudian ketika kita mengalami kegelapan terlalu menyalahkan diri kita masing-masing. Jadi kalau diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali ini, bila di gurun pasir panasnya begitu luar biasa, segelas air kelapa pasti sangat menyelamatkan bagi orang-orang yang sedang musafir di melewati gurun pasir. Apalagi gurun pasir, gurun Gobi di China. Paling luas itu, salah satunya itu. Jadi di tengah malam yang sangat gelap, nggak ada listrik, nggak ada apa gitu kan. Sepertikan api dari korek gretan itu, korek api itu sudah bisa sangat menyelamatkan. Makanya dalam banyak film atau tontonan-tontonan yang sifatnya petualangan kayak Indiana Jones, terus apalah yang dia masuk goa, pasti selalu membawa obor, ya kan? Sebagai simbol. Jadi memasuki dunia kegelapan, jangan lupa menerangi diri kita dulu, baru kita bisa menerangi apa yang ada di luar. Kalau kita belum mendapatkan pancaran cahaya terang, udah ngajak-ngajak orang, nanti sama-sama kejeblos ke lubang yang sama, karena sama-sama masih buta. Gitu. Jadi apapun setiap kejadian, termasuk berjumpa dengan beraneka guru, berguru kepada banyak guru, syukur-syukur bertemu dengan guru yang benar-benar bisa mentransformasi jiwa kita, maka itu berkah yang paling langka. Jadi jangan disia-siakan. Apalagi kita dilahirkan sebagai manusia. Jangan pernah mensia-siakan sampai kita tidak menemukan siapa sang pencipta di dunia ini. Sebelum kita mati yang sebenarnya, kembali ke tanah, kembali ke air, kembali ke api, kembali ke udara, angin. Maka pastikan jiwa kita sudah tahu diri sendiri sehingga tahu siapa Tuhan yang menciptakannya. Itu. Nah, caranya bagaimana tuh? Selain yang tadi itu. Jadi ini keren ini bukunya apa? Imam Al-Ghazali itu kitabnya itu tipis tapi luar biasa. Jadi dia katakan dalam konsep Islam fikih munakoha dibawa dulu dalam bahasa syariat, dalam fikih munakoha, fikih pernikahan secara syariat itu adalah bagaimana seorang manusia satu sama lain saling meleburkan cintanya, laki-laki dan perempuan. Entah itu cinta fisik, filio dan eros, ataupun sudah sampai kepada cinta sejati,
yang dia sudah tidak melihat apapun kecuali setiap melihat pasangannya ya cinta aja dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itulah cinta tanpa syaratnya gitu. Nah, sebelum sampai ke sana kata Imam Al-Ghazali, maka sebelum nikah orang lain, menikahi orang lain, sebaiknya mari kita belajar menikah dengan diri kita sendiri. Mengenal siapa diri kita. Jadi benar-benar kita pahami, jujur pada diri kita sendiri. Supaya kita tahu. Jangan hanya aspek kehidupan yang baik-baik saja yang kita pahami. Padahal kita banyak juga baik yang telah maupun sedang kita alami. Gitu. Yang kita kadang lupa mensyukuri. Tadi Bunda Farida bilang kan, sampai ingat padahal umur mungkin waktu itu umur 50-an atau 60-an kan, 50-an lah misalnya. Sampai ingat perbuatan masa lalu umur 12 tahun pernah bikin sakit hati orang yang lupa kemudian untuk minta maaf kepada orang tuanya. Caranya gimana? Kirimkan Al-Fatihah kalau dalam Islam. Ingat wajahnya, kirimkan Al-Fatihah, hembuskan setelah membaca Al-Fatihah dengan kita kirim Al-Fatihah itu kita lepaskan, kita kirimkan dengan bahasa ruh, bahasa kesadaran. Atau kalau ada waktu, datangi makamnya, kuburannya, rumah abadinya sementara di dunia. Itu kan. Nah, pastilas bahwa kita juga akan seperti orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi tidak hanya percakapan tentang yang baik-baik saja ketika kita membuka hati, karena kalau sudah membuka hati artinya sudah meluaskan seperti seluas samudra hati itu. Hati itu kolbu sebenarnya, itu wilayah batin. Kalau hati dimensi fisik, tetap dia zohir, walaupun adanya di dalam. Itu kibdah, bukan kolbu. Jadi karena wilayah kolbu itulah yang tak terhingga itu mewakili wilayah batin, wilayah kerohanian, maka manusia bisa menampung yang jelek, yang nyakitin. Kadang kita umpetin kan kekurangan kita yang jelek. Kenapa mesti diumpetin? Kenapa mesti disembunyikan? Padahal di balik kekurangan itu bisa jadi itu kelebihannya. Ya kan? Karena kita selalu dirundung, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ego, maka kehidupannya penuh dengan topeng-topeng kepalsuan. Itulah yang membuat hidup diri kita tidak seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang muncul ke permukaan dalam bentuk respon pada lingkungan kita di luar yang tidak juga seimbang. Makanya sekarang banyak sekali manusia yang tidak mengenal diri, akhirnya muncul percekcokan di kantor, di rumah, rekan bisnis, dengan tetangga, bahkan dengan anak, dengan istri, dengan suami, anak dengan orang tua, guru dengan dosen, santri dengan kiai, Kapolri dengan anak buahnya, semuanya. Ini presiden ngomong menterinya jalan ke B, C, D, E, F, G. Semua jalan sendiri-sendiri. Ya begitu pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi timbulnya kekerasan, timbulnya penyakit karena ketidakseimbangan antara aspek yang tadi itu. Mengenal diri sendiri dan akan membawa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri yang sejati. Nah, kalau tidak segera, tidak cepat-cepat disembuhkan, itu akan makin numpuk-numpuk dan karatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita jadi tidak numpuk-numpuk? Setiap muncul langsung dibersihkan. Makanya penting setiap bangun tidur sama mau tidur, kita meditasi sesaat.
tafakur, hening, apalah namanya, gitu kan? Untuk apa? Mengingat-ingat kembali apa yang telah diberikan, mengingat-ingat kembali apa yang telah dilakukan. Karena ya hanya yang berani yang bisa mengingat-ingat atau melihat sisi baik atau buruk dalam kehidupan kita. Hanya hamba-hamba atau jiwa-jiwa yang pemberani yang bisa mau mengakui, oh ini jelek, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku udah berbuat jelek, kasar, zolim, dan sebagainya. Dinyatakan atau tidak dinyatakan, sengaja atau tidak sengaja. Itu. Jadi, jalan keheningan, jalan yang membawa kepada pengenalan diri sendiri menuju pengenalan kepada Tuhan, ini membutuhkan jiwa-jiwa yang pemberani. Jatuh, bangun lagi. Bukan cengeng. Dikit-dikit minta tolong sama manusia. Manusia nggak bisa apa-apa. Sama dengan kita. Jadi, yang sering mendapatkan kesakitan, penderitaan, jadikan semua penderitaan itu, suffering itu, kesakitan itu sebagai cara Allah menambahkan wawasan. Gitu. Sebagai jalan Allah memberitahu kita bahwa kalau kita jujur, kita akan selamat. Bukan seperti banyak orang katakan, jujur kita aju, jujur kita hancur. Jadi kalau kita jujur, tampil adanya seperti maunya Tuhan, mengikuti fitrahnya, itu akan membawa jiwa makin bertumbuh, pikiran makin jernih, dan kesadaran sadar utuh hadir penuh saat ini. Kan ada hidup manusia saat ini, tapi nggak sadar. Dia mikirnya masa depanmu nanti begini, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Sekarang aja udah mikir, udah di komitmen misalnya tanggal 17 mau kemana tadi? Baduy Dalam gitu kan, mau trekking, udah mikir nanti gue mau ngapain ya di sana, makan durian, apa mau ngapain, mau foto di mana, udah mikir tuh dari sekarang, ya kan? Padahal kita hidupnya saat ini. Nanti tidurnya di mana ya? Nanti tidurnya sama siapa ya? Yang perempuan dengan perempuan biasanya, yang laki dengan laki-laki gitu. Di rumah-rumah orang Baduy di dalam itu. Gelap. Jadi Oh, gelap, nggak boleh ada iya, apa-apa. cahaya. Gelap, cahaya di situ akan menyaksikan betapa selama ini kita sudah terlalu banyak polusi cahaya. Gitu. Dulu masih bagus sekali, setiap malam tiba baru maghrib saja. Kalau kita ke Bose itu yang di mana Bunda Rinda tahu tuh, yang di Bandung itu di Lembang. Nah itu luar biasa kelihatannya. Sekarang di mana aja lampu, udah lampu sorot, lampu jalan terang benderang kayak begitu. Setiap rumah ada lampunya, hotel tinggi-tinggi, hidup semua lampunya. Sudah nggak asik. Padahal kalau gelap benar-benar, rasakan nanti di Baduy Dalam. Wah, kayak bintang tuh persis di atas kepala kita. Indah ya. Tinggal kita comot, kita ambil gitu. Petik. Kita petik. Itu. Luar biasa itu, yang luar biasa itu. Benar-benar itu. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi apa namanya? Jujur supaya kita terus ditumbuhkan kesadaran itu. Kalau nggak jujur, jalan di tempat nanti. Ngaku-ngaku aja terus-terusan. Gitu. Biasanya kalau kita sudah mulai mau jujur, apalagi nulis list daftar panjang kekurangan, keburukan, kelakuan yang sering mengecewakan diri maupun orang lain, kita kadang malu tuh. Tapi nggak apa-apa. Terima aja semuanya. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Nggak apa-apa. Kan dalam rangka menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.
Jadi supaya kita tidak sibuk menghitung kelakuan orang lain, kepoin perbuatan orang lain, kan lebih baik kita bagaimana kita mendaftarkan, menulis list panjang tentang apa yang menjadi keunikan, kekurangan, dan apa yang menjadi kelebihan kita masing-masing. Kalau kita list, oh ternyata dari pagi sampai malam, sampai mau tidur, aku lebih banyak berbuat zolimnya kayak ini, berbuat tercela kayak ini. Ya ketika kita mulai hening, kita mulai muncul itu penghakiman dan penghukuman buat diri sendiri. Iya, tadi aku kayaknya udah kecewain dia nih. Nah, sadar kan ketika kita hening, ingatan itu dikembalikan bahwa telah melukai hati seseorang, melukai siapapun di jalan, di rumah, di kantor, di mana-mana. Disengaja maupun tidak sengaja. Kalau nggak hening, mana kita bisa sempat untuk memikirkan, mana tahu kita lupa dengan apa yang telah kita perbuat. Itu. Jadi terampil kita menghitung-hitung, menghisap apa yang telah kita lakukan di dunia ini, kekurangannya apa, kita perbaiki, kebaikannya apa, positifnya kita tingkatkan. Itu. Jadi itu yang disebut keterampilan spiritual. Satu, menghitung-hitung itu. Yang kedua, selalu berterima kasih dan bersyukur. Gratitude is the engine of holistic change. Jadi kebersyukuran dengan berterima kasih, banyak menerima, harus makin banyak memberi. Itulah terima kasih yang sesungguhnya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Bukan kalau belum ada, bukan kalau sudah ada kemudian baru disyukuri. Tidak ada pun kita bersyukuri apa yang telah diberikan sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan, itulah yang akan membawa manusia kepada keutuhan. Kesyukuran akan membawa pengertian kepada bahwa kesalahan, keunikan, negatif, positif, itu sebenarnya cara Tuhan untuk menyelamatkan. Membimbing manusia untuk semakin tumbuh, semakin dewasa, makin dewasa, sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tabayyun annahul haq. Sampai begitu jelas, begitu gamblang disebutkannya gitu. Tabayyana lahum annahul haq. Dan surat Al-Fussilat. Jadi benar-benar yang lancar walaupun kecil terus berusaha dibesarkan obornya. Sehingga tidak hanya menerangi diri, tapi juga menerangi di luar diri kita, lingkungan, paling kecil, paling tidak keluarga, lingkungan, rumah tangga, lingkungan, kecamatan, kelurahan, wali kota, bupati, kemudian kabupaten, provinsi, terus sampai lingkungan bangsa. Sekecil apapun kontribusi kebaikan yang kita berikan kepada bangsa dan negara dan alam semesta, itulah ciri hamba-hamba yang sudah mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk pelayanan. Coba kita lihat almarhum kebaikan dari Mas Reza. Belum menjadi pelaku praktisi spiritual saja. Itu saya terkesan pertama. Ini Mas Reza luar biasa. Kalem gitu kan pembawaannya. Cool gitu. Pantas kalau kemudian dia banyak menginspirasi, menjadi jembatan saudara-saudara kita dalam menggapai pencerahan. Silakan. Tapi apakah itu dia alami, dia lewati dengan senang-senang? No way.
di penghujung hidupnya dia dikasih cara yang begitu elegan supaya dihapuskan segala kesalahannya sebelum pulang. Dengan suffering itu akan memberikan dia liberating, bebas, lepas, merdeka, kembali lebur kepada Sang Pencipta. Itulah yang dikatakan dalam kimia as-sahadah, peleburan satu kebahagiaan dengan cara menselaraskan jasmani, nafsani, dan rohani kita masing-masing. Setiap saat, bukan karena mau berjalan spiritual, bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu sebenarnya jalan spiritual. Itu. Diniatkan atau tidak diniatkan, itu sebenarnya perjalanan spiritual, perjalanan yang membawa kita akan makin dekat kepada Tuhan. Umur kita akan nambah, tapi makin dekat kita pulang. Nah ini perjalanan mengenal diri, wajib. Saya bilang wajib. Gitu. Karena untuk sampai kepada kesadaran tertinggi, mau selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu Allah alam. Silakan, sementara sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Mau sharing, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya. Banyak juga. Aku mau nanya deh Romo. Tadi kan untuk bisa saat ini di sini gitu kan, kita kan harus punya kesadaran yang benar-benar apa ya, yang baik gitu ya. Nah, itu gimana sih cara mengasahnya gitu ya, bahwa apapun yang Tuhan berikan, Allah berikan itu memang yang terbaik gitu ya. Terus tadi Romo bilang, mau ke Baduy Dalam udah punya rencana gitu. Sebetulnya sih enggak juga, cuman saya lagi mikir gelap terus gitu kan. Ya. Sih. Jadi kan, tapi kan tidak, maksudnya ya karena tidak terbiasa kan, jadi kita mikir aja gelap. Karena saya kan kalau gelap itu suka sesek gitu ya. Tapi kan ya kembali lagi kepada ya udahlah gitu, serahkan pada Tuhan aja gitu kan sebetulnya. Iya. Ya gimana sih cara mengasahnya Romo supaya bisa lebih menerima ya? Kalau baca makalah saya baik-baik lagi nanti, itu kan jangan kita berusaha menghilangkan gelombang. Padahal kita kan lautan juga, gitu kan? Gitu. Jadi caranya bagaimana? Kalau mau jujur, bisa kita jujur dulu pada diri sendiri? Benar nggak mikir mau begini mau begitu untuk tanggal 17 itu? Nah, jawab aja sendiri lah gitu. Kalau boleh jujur pasti mikirin. Iya. Karena sudah direncanakan saat ini. Iya kan? Seperti itu. Jadi inilah yang membedakan orang-orang yang misalnya sudah benar-benar jauh perjalanannya sama kita-kita yang masih baru mengawali perjalanan itu. Masih bagus daripada diam tidak sama sekali gitu. Nah, lanjutan dari kitab Kimia as-Sahadah Imam Al-Ghazali ini, fa'in kulta anni a'rifu nafsi, kalau kau mengatakan aku mengenal diriku, fa'in nama ta'riful jizim. Sesungguhnya maka yang kau kenal itu cuma aspek fisik lahirmu. Apa saja? Az-zahir allazi huwa al-yad, ar-rijal, wa ras, wa jussa. Kaki, tangan, kepala, dan badan. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amr. Kita tidak mengenal apa yang ada dalam batin kita. Kita tidak mengenal jiwa kita. Nah, bagaimana tuh bisa ajak
konsisten kita dalam kesadaran penuh. Kalau pernah dengar kan pepatah, practice makes apa? Kan sering ngomongnya practice make perfect. Ya kan? Banyak latihan akan sempurna. Salah itu. Practice makes us improve. Itu yang benar. Mana bisa baru sekali praktek udah langsung sempurna. Praktek yang sempurna. Enggak, yang ada adalah bukan kesempurnaan tapi improvement. Kemajuan. Nah, itu jadi gradual. Makanya enggak selamanya itu apa namanya pepatah bahasa Inggris itu benar gitu. Sama guru saya dibilang begitu gitu, nggak benar itu. Kuliah dipercaya, dibilang gitu. Nggak ada langsung sempurna gitu. Tuhan nyiptain kita aja gradual, bertahap. Untuk mencapai kesempurnaan itu bukan sesuatu yang instan. Jadi apa? Harus dipraktekkan setiap saat. Makanya tadi saya selalu ngomong, bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bisa kita hidup berkesadaran? Sadar utuh, hadir penuh pada hidup kekinian saat ini. Makanya present. Disebutnya kemana? In the middle of nowhere gitu kan. Nowhere itu now here. Filsafat bahasa Inggris itu. Sekarang di sini. Jadi nowhere itu juga di sini juga. Itu bukan nggak tahu nih gue di mana gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi caranya dipraktekkan setiap hari. Makanya kemarin udah berapa ya? 21 apa 23 tuh Asmaul Husna. 23 kayaknya ya. Itu sebenarnya cara saya melatih diri saya untuk berkesadaran. Sebenarnya setiap hari kita entah yang mengalami paling banyak yang mana tuh nama-nama ilahi yang kita tajalikan, yang kita alami. Entah yang dermawan, entah yang menggenggam, yang agak menahan, atau yang melepaskan COVID, walbasit, seperti itu. Supaya selalu itu pentingnya itu. Tidak hanya dibaca nama-nama Tuhan itu, diwiridkan, tapi juga dibadankan. Supaya hidup selalu berkeutuhan. Hadir utuh tadi saya bilang. Dan hadir utuh. Dipraktekkan setiap saat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Diawali dengan kesadaran, di tengah dengan penuh kesadaran, diakhiri dengan keutuhan. Dan gimana caranya? Semua orang punya mekanisme metabolisme masing-masing. Kesiapannya masing-masing juga beda. Ada sama-sama nih kita 38 orang benar-benar jalan spiritual sama-sama di awal. Itu belum tentu sama apa yang dialaminya. Bisa jadi dia mendapatkan klik pencerahan COVID walbasit. Wah, jadi yang tadinya begitu menggenggam, nggak pernah mau berbagi, setelah mendapatkan pencerahan, dia dapat banget tuh. Udah itu aja maksimal. Itu bisa mengantarkan dia sampai pada puncak kesadaran. Sadar utuh hadir penuh dalam kehadiran Tuhan di alam semesta ini. Sehingga hidupnya sudah bisa melepaskan apapun yang menjadikan dia mampu merdeka. Saya di sini atau di mana? Di sini juga kayaknya. Waktu Nabi Ibrahim masih muda, itu dia senantiasa cari orang untuk ditraktir makan siang. Gitu. Entah makanan Korea, entah makanan Timur Tengah, entah makanan Jawa, setiap hari. Nah, pas satu hari dia cari-cari nggak ada.
Gak ada yang lewat, akhirnya dia keluar rumah. Dia cari gitu. Kemudian orang itu, dia nggak suka gitu, penyembah berhala, dia nggak mau kasih. Dimarahin tuh. Padahal Ibrahim katanya sedang mau melakukan, belajar mempraktekkan hidup berkesadaran dengan waspada, melihat kiri kanan, yang mana gerangan yang bisa aku berikan. Ternyata sikapnya masih milih-milih. Terus aku kasih makan orang yang menyembah berhala, yang benar aja. Masih banyak yang menyembah Tuhan. Salah gitu. Nggak jadi dia. Akhirnya Tuhan tegur dia. Hei Ibrahim, kok bisa-bisanya kamu ngasih penyembah berhala? Aku saja setiap hari aku kasih dia nafas. Setiap hari kata Tuhan, aku berikan cahaya matahari yang menyegarkan, yang menyehatkan, yang menghangatkan, dan sebagainya. Padahal aku juga tahu juga bahwa dia tidak menyembah aku. Tetap aku berikan. Apakah karena kamu merasa sudah tahu Tuhan, sudah berjumpa dan kenal aku, sehingga engkau menghidangkan orang yang belum kenal aku? Nangis ketakutan tuh Ibrahim. Itu. Jadi prakteknya setiap hari. Ibrahim tuh mencontohkan kita. Setiap hari dia melakukan pelepasan. Jadi pelepasan ini bukan karena kita kemudian zakat, infak, sodako, bukan karena pas gajian saja. Setiap saat. Konsep zakat, infak, sodako itu setiap saat. Kita harus melepaskan dari keterikatan dan belenggu nafsu dan ego yang membuat perjalanan spiritual kita, perjalanan rohani kita makin susah karena terbebani. Kalau makin ringan karena sudah banyak yang dilepaskan beban-beban karma kehidupan, maka perjalanannya makin ringan, seringan kapas. Kalau seringan kapas, ketiup angin aja sudah hilang, maka kita makin terbang tinggi, lama-lama hilang. Itulah yang disebut kembali ke alam ketak terhinggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi setiap hari gagal bangun lagi. Gitu. Ada cerita ada Mbak Mona enggak itu? Mbak Mona juga cerita tuh pas dia mengamalkan, wah luar biasa Ustadz katanya itu. Untuk mengamal ternyata tidak segampang yang dipikir. Emang lokate saya bilang gitu. Ngomong sih gampang, saya aja babak belur gitu kan. Tapi kalau kita nikmati setiap perjalanan itu bukan masalah kapan sampai ya, tapi kita menikmati setiap karunia pelajaran apapun, baik yang paling gak enak sampai yang paling kita speechless, saking kita bersukacitanya atas karunia dari Tuhan itu yang mau dituju gitu. Supaya kita benar merasakan, lu lari kemana? Mana saja engkau lari, engkau bawa kepung, kata Tuhan. Iya kan? Kalau dikepung kan kemana aja kita ini nggak bisa lari gitu. Kayak mainan zaman dahulu kan. Yang lain teman-teman yang lingkar di dalam ada 2-3 orang gitu kan. Sini nggak bisa keluar, sana nggak bisa keluar. Gitu. Dikepung kita sama Tuhan, tapi kita nggak sadar. Karena terbelenggu dengan keterikatan pada dunia. Jadi belajar melepaskan setiap saat, setiap detik, sepanjang hayat di kandung badan. Nah, sampai itu yang membuat Ibrahim ketika disadarkan oleh Tuhan itu, dia cari mulai saat itu siapa aja. Dia nggak lihat-lihat lagi tuh yang di ini. Mau dia pernah nyakitin gue, mau dia pernah zolimin gue, tetap gue kasih makan. Gitu. Susah kan? Kayak begitu. Bisa nggak kita jujur? Aduh, kenapa ada dia? Padahal kemarin tetangga udah rese, miskin tapi mulutnya ini lu nggak nahan. Misalnya kayak gitu.
Ada teman kemarin ada pengajian dosen-dosen UI bilang, Ustadz, saya baru ikut pengajian dosen. Nah, pengajian dosen-dosen UI yang dulu dia SD-nya 50 tahun yang lalu satu SD. Gitu. Dia cerita gitu. Wah, luar biasa. Ternyata kita dulu pernah jahil masih diingat kesalahan saya sama teman saya, dia bilang gitu. Tuh kan. Nah, itu kalau nggak dihilangkan nanti bisa jadi trauma, dendam. Walaupun sekarang kita sudah ketawa-ketawa, tapi masih ada. Kalau masih ada, belum dihapuskan tuh karmanya. Lu dulu Sadar ya, bikin, Rum. iya, lu jegal gua jatuh sampai dengkul gua berdarah. Gua nggak terima tuh dulu. Dia cerita sambil ketawa, tapi masih ada, masih direkam. Itu harus dihapusin. Karena nanti jiwa dendamnya akan, kalau dia tidak diselesaikan kepada anak cucunya. Hati-hati itu. Kayak gitu. Makanya penting. Bangun tidur, mau tidur, hening sejenak. Bismika Allahumma ahya, kalau mau tidur. Alhamdulillah, ya kan? Ahyana ba'da ma'amatana, itu bacaannya. Tapi yang paling penting kesadarannya. Gitu. Supaya setiap memulai sesuatu, selalu menyempurnakan cahayanya dalam diri kita. Supaya cahaya diri kita disempurnakan oleh Sang Maha Cahaya. Mau tidur, yang boleh jadi dari pagi sampai malam ada yang peyang-peyang kelakuan kita, ada yang ngawur, ada yang ngaco, zolim, ada yang macam-macam lah misalnya. Ada juga berbuat baik tapi nggak banyak, disempurnakan lagi oleh cahayanya. Itu bukan cuma baca doanya, tapi kesadaran kita selalu menghubungkan diri pada Tuhan, itu yang paling penting. Sehingga bangun tidur bukan capek, walaupun cuma 2-3 jam. Tapi segar, optimis dengan apa yang akan dikaruniakan pada Tuhan. Selalu berprasangka baik kepadanya. Begitu, Mbak. Makasih. Ya, Romo. Ini ada Bu Silakan, Sri. siapa? Enggak, ini di chat Romo. Ya, monggo di chat dulu. Enggak, ini ada tulisan berarti kalau kita merasa sedang kena musibah atau kesulitan, dijalani saja. Yes. Terima sebagai bagian dari pelajaran kita menjalani tugas kita sebagai khalifahnya di bumi. Iya. Ikhlas menerima karena yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, Iya. apapun caranya. Ya, bisa nggak kita melakukan ini? Kan kita bisa tuh, saya juga bisa ngomong. Kita gampang nulis, bisa nggak kita praktekin? Tidak semudah yang kita omongin, tidak semudah yang kita bikin di status. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kesulitan apapun harus benar-benar disadari. Benar Tuhan ngomong. Allah mengendaki kemudahan, bukan kesulitan. Di dalam kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sudah belum kita praktekkan itu? Buat diri kita atau buat orang lain. Kita maunya apa-apa di dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan. Ketika orang lain dalam kesulitan, kita nggak mau berikan kemudahan. Nah, belum praktek tuh namanya. Cuek ya, Romo ya. Masih banyak kan. Buat diri sendiri kita bisa, tapi buat orang lain belum bisa. Padahal pancaran cahaya itu harus juga menerangi yang di luar. Itu ciri orang yang tercerahkan, menerangi dirinya dan sekelilingnya. Kalau cuma menerangi dirinya, jadi egois lagi, ego lagi, nafsu lagi, dan sebagainya gitu. Praktek lebih susah sih, nggak susah kalau kita sungguh-sungguh. Makanya jatuh. Wah, jatuhnya apa? Bisa karena males, bisa karena bosan, bisa kemudian bisa mikir yang macam-macam. Oh, nanti begini, nanti begitu, macam-macam. Nah, itu namanya malal, kasal, futur. Kalau Imam Qusairiyah mengatakan. Dalam tata bahasa rohani itu sampai dibahas tuh. Malas, kasal, malal, bosan, futur. Itu tadi praktek lebih susah sih. Nah itu futur tuh namanya. Pikiran yang selalu memunculkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan.
Terbersit aja jangan. Kita sering begitu tuh. Wah, bayangin kan nanti 2023, 2024 gimana ya? Siapa jadi presiden nih? Itu kan, wah nanti kalau kadrun lagi, nanti cebong lagi, gimana? Kayak dulu lagi, aduh capek. Misalnya begitu. Gak usah dibayangkan. Hidup saat ini syukuri, doakan semesta Indonesia, pemimpinnya, semuanya kembali ke jalan Tuhan. Siapapun mereka. Mau kadrun, mau apa, kembali ke jalan Tuhan. Jalan pencerahan, jalan yang membawa kepada kemaslahatan umat atau bangsa kita ini. Ya. Itu ahli politik bukan, ahli ekonomi bukan, tapi kan kita paling bisa itu mengkritik, mencemooh dan sebagainya gitu. Ya, itu. Ini Jadi monggo. Ini caranya kita tahu bahwa kita sudah mengenal diri sendiri. Ya, satu yang paling ringan, yang paling gampang, masihkah kita, contohnya gini, ada sahabat kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Kita tahu misalnya pun ada jurusan yang sama, dia ekonomi, kita ekonomi, tapi kampusnya beda, tapi sering jalan. Tiba-tiba nih, ketemu lagi setelah 5 tahun, nggak ketemu lagi. Dia sudah jadi seorang CEO perusahaan besar, 5 besar Indonesia, misalnya. Kitanya masih jadi customer service di bank BUMN, misalnya. Sama nih namanya. Kok bisa sih lo kayak begitu? Apa yang lo kerjain? Kan gue tahu banget lo kayak begini. Gak mungkin nih. Nah, gitu. Kalau masih ada hati kita kayak begitu, nah itu belum mengenal tuh namanya. Prejudis ya. Yes. Kalau kita sudah lapang misalnya, alhamdulillah langsung gitu ketika dengar, gue sekarang jadi ini sekarang. Alhamdulillah. Allah doai makin melesat, makin sukses. Kau tidak lupa kepada saudara-saudara. Itu. Ada hati kita tidak rela dengan apa yang digapai oleh orang-orang atau teman-teman kita, bahkan cenderung kita mencibir atau memandang sebelah mata. Nah, itu belum mengenal diri. Itu bagaimana mengenal Tuhan. Tuhan Maha Suci. Jadi diri kita harus disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat yang kayak gitu. Itu, menghakimi, menghukumi. Wah, gua tahu lu, jangan-jangan lu istri simpanan, suami bayaran, misalnya seperti itu. Ada tuh yang kayak begitu. Gua nggak percaya nih, pasti nggak benar nih, gini-gini dan macam-macam gitu. Nah ini, jadi itu yang paling sederhana. Bagaimana mengenal diri? Yang tadinya kita marah-marah, bisa nggak kita kurangi frekuensinya? Biasanya dalam sehari semalam kita 12 kali marah, bisa nggak kita kurangin? Itu kan. Itu tolak ukurnya gitu. Makanya hasibu qabla an tuhasib, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Sang Pencipta apa yang telah kamu lakukan, kemaksiatan, kebaikan dan sebagainya. Ya Tuhan ini dalam diri juga kan gitu. Jadi itulah fungsinya supaya kita sibuk pada perbaikan diri, transformasi minaz zulumati ilan nur. Ketika belum mendapatkan pencerahan minaz zulumati ilan nur, Raden Ajeng Kartini males banget, marah banget, nggak mau banget dinikahi seorang bupati. Padahal sudah punya istri. Oh marah banget ya. Tapi ketika dia mendapatkan pencerahan makrifat dari gurunya, Kiai Haji Soleh Daat di Semarang, dia kemudian berkontemplasi kembali, dia pikirkan kembali.
Dia terima itu dengan kesadaran bahwa aku menjadi istri kedua seorang bupati bukan karena aku perempuan lemah, tapi aku mau tunjukkan gitu. Baca lagi itu di buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan surat menyuratnya dia dengan sahabatnya di Belanda. Jadi itu cara kita melihat kita sudah mengenal diri atau belum. Oh ternyata ketika aku ngotot gak mau itu karena lebih ke emosional. Perempuan dijajah sama laki-laki, didominasi oleh kalangan bapak-bapak. Gitu. Nggak juga tuh. Kalau kita munculnya percaya diri yang pede abis, ya, akibat keimanan yang sempurna. Karena sudah berjumpa kepada Tuhan yang selama ini katanya disembahnya. Dia sudah buktikan sendiri. Jadi keyakinan yang paripurna sampai isbatul yakin, tidak hanya hakul yakin, itu yang membuat dia berani mengambil keputusan. Dan si bupati nggak berani juga, dia macam-macam sama istri mudanya. Justru istri tuanya belajar banyak kepada Raden Ajeng Kartini. Baca lagi, wah, perempuan wajib tuh baca itu. Saya aja baca. Kaum perempuan maksudnya. Jadi emansipasi itu bukan apa namanya, semua ini perempuan harus dipenuhi, enggak juga gitu. Jadi laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. Dalam segala hal yang membedakan semua ketakwaannya. Itu yang dipegang oleh Raden Ajeng Kartini. Itu satu dalam surat Al-Hujurat, satu lagi Habis Gelap Terbitlah Terang, surat Al-Baqarah. Itu dikeluarkan dari kegelapan ketidakpahaman karena ternyata ngotot nggak maunya itu karena nafsu. Ketika dia sudah tahu keluarnya seorang hamba dari kegelapan menuju cahaya ilahi, justru dengan dia menerima dipersunting jadi istri kedua, dia memberikan banyak pencerahan kepada bupati yang berkuasa pada saat itu. Supaya apa? Supaya tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Supaya diperhatikan. Boleh sekolah, diperbolehkan untuk ini itu dan sebagainya. Kalau enggak dia tidak mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan umat, mana bisa perempuan zamannya bisa sekolah. Kan itu luar biasa tuh. Betapa kecintaannya kepada ilmu, pada Tuhan, mengantarkan emansipasi wanita, perempuan di masanya bisa menuntut ilmu. Gitu. Monggo silakan yang raise hand. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gini Romo, memang ternyata perjalanan suluk itu berat dalam artian kita selalu harus hati-hati menjaga ucapan karena banyak yang kita harus mengerti dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ya. Dalam kaitannya dengan kita melihat seorang teman yang melakukan kemudaratan, ya, dan dia menyusahkan orang dengan dia berhutang kepada teman-teman yang lain, dan kelompok teman-teman minta tolong saya untuk menegur, istilahnya menghakimi atau menghukumi atau menagih kepada teman yang satu itu. Saya berpikir, kok saya yang masih diminta untuk menghukum atau menagih ya pada temannya satu yang suka berhutang ini. Saya takut Romo, karena kita tahu bahwa ini mungkin saya malah mikirnya apa yang Tuhan mau kasih lihat pada saya sampai dikasih tugas seperti ini. Tapi di pihak lain saya juga bertanya sama Romo, karena saya diam, saya bilang ke teman-teman, di pelajaran kalian sudah memberikan pinjaman dan ternyata kalian sekarang susah semua. Nah itu berarti kalian juga harus tahu untuk akan datang jangan mau lagi dimintai
dan tidak hubungan. Tapi saya bertanya, apakah itu termasuk sabar, Romo? Ya, karena kalau dilihat dari Ali Imran yang terakhir kan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu, 3 tingkatan. Ini termasuk yang mana dalam perjalanan kita untuk kita menahan untuk tidak terlalu banyak ngomel atau hukum atau campur dengan urusan orang lain? Itu termasuk sabar yang mana? Dan sampai di mana kita tahu kita harus diam karena kita mencarikan solusi dengan tidak mengajari. Itu aja, Romo. Iya, makasih. Jadi yang namanya dalam fikih muamalah hubungan sesama manusia termasuk di situ hutang fi utang, itu adalah fikihnya dalam fikih muamalah. Hubungan dagang, ekonomi, bisnis sampai kepada hutang piutang, uang dan sebagainya, itu ya wajib ditagih. Makanya ketika engkau hutang pihutang, jangan lupa dicatatkan. Di Al-Quran itu ada. Faktubu katanya. Tuliskan. Gitu. Tuliskan supaya mana tahu lupa ada catatannya. Kalau tidak, dua-duanya jadi zalim. Gitu. Sekecil apapun, hutang itu harus dicatatkan. Kecuali misalnya dia gue pinjam duit dong 100.000 gitu, nanti gue ganti kalau gue balik lagi misalnya gitu. Lu paling nggak balik lagi, udah gue kasih aja, gue relain. Nah, kecuali begitu. Tapi kalau dia bilang nanti gue ganti kalau gue balik lagi, bener ya, gue tunggu nanti kalau balik lagi gue ganti, itu catat tuh, jangan anggap sepele itu, karena ini kaitannya dengan perjalanan jiwa nanti. Bisa menghambat perjalanan kita atau perjalanan dia. Gitu, masih gantung gitu loh, belum bisa lepas. Karena Tuhan maha teliti. Perjalanan Tuhan itu maha teliti. Sekecil apapun pasti kelihatan. Gitu, apalagi kalau sudah benar-benar murni. Waduh, transparan. Tidak ada yang bisa disembunyikan gitu kan. Makanya itu yang disebut tuliskan. Nah, terus kalau misalnya Bu Tizi itu memberikan pinjaman juga, ya tagihlah dengan penuh kasih sayang. Jangan pakai debt collector misalnya gitu kan. Sekarang kan gitu. Dibikin malu semua. Saya pernah kejebak gitu. Waktu habis dari Belanda pakai kartu kredit, habisnya berapa udah dibayar, ternyata belum dihapus di BI Banking ya, terus saja 12, bayangkan 12 atau 10 tahun kemudian ketagih lagi udah 25 juta sampai begitu ya. Singkat cerita gue bilang, gue mau bayar sekian, kalau enggak ya udah gue bisa kabur kemana-mana. Gue udah bayar, cuma ngapain juga gue nyimpen yang sudah bertahun-tahun. Orang sudah ada kan nggak mungkin juga kita simpen. Kalau masih setahun 2 tahun boleh, ini udah bertahun-tahun gitu. Hal-hal kayak begitu gitu kan. Jadi lepaskan aja karena banyak juga yang nakal kan gitu. Nah, kalau perorangan yang individu masing-masing suruh tagih. Itu kan karma dia. Kenapa sih gua ketemu orang dalam satu komunitas yang senangnya tuh minjem duit? Ada apa dengan dirinya? Kenapa dia sering banget dipinjam? Saya hampir jarang banget tuh. Ada teman saya ngeluh, gue sering banget, udah ada aja yang pengen minjem duit sama gue kayak gue orang kaya aja. Lu berarti masalah dengan, cobalah lu tafakurin. Saya bilang begitu. Ada apa sih masa lalunya? Kenapa dikit-dikit banyak orang minjem duit? Gitu. Apa karena ngelihat kita ini dermawan pada saat itu? Atau sekarang karena dilihat kita lagi keberlimpahan? Who knows? Yang tahu kan dirinya gitu. Jadi kalau bisa sih masing-masing, oh maaf ini urusan pribadi gitu, supaya dia selesai. Sama ketika kita belum selesai dengan seneng ngebosi ya, jiwa yang ngebosi, sok-sok bos di mana saja, di rumah dia nggak selesai, itu akan kebawa dalam semua pergaulan.
di kantor, di komunitas arisan, komunitas pengajian, di komunitas macam-macam. Pasti dirinya senangnya nyuruh-nyuruh. Itu nggak akan selesai kalau nggak dia sendiri yang menyelesaikan. Itu yang akhirnya kalau Tuhan ekstrimnya ya, yang kayak begitu nanti dia akan benar-benar dikasih tempaan yang dia harus benar-benar malu gitu loh atas apa yang telah dia lakukan selama ini, yang sok nyuruh-nyuruh gitu, ngebosi, sifat ngebosi itu paling banyak itu kayak gitu. Jadi suruh dia, sorry ya Bu, ini urusan sendiri gitu, bukan saya ini, enggak. Kalau saya sudah ikhlasan lah, nggak apa-apa. Tapi saya sudah tahu dia karakternya gitu. Jadi kalau dia punya utang, kita tagih. Kalau sudah jatuh temponya, kemudian kalau ditagih dia masih minta waktu, ngulu-ngulu, kan kita bisa tahu ini memang karakternya begini, mau dicubit, mau nyubit tapi tidak mau dicubit, ataukah memang dia lagi susah. Sekarang berapa deh, gue juga lagi butuh nih. Berapa deh diganti? Nggak apa-apa nih berapa? Ya nggak apa-apa. Yang penting lo ada komitmen. Kalau dia ganti, dibayar. Komitmen walaupun tidak sesuai kesepakatan tiap bulan, misalnya harusnya 2 juta, dia bayar cuma 1 juta. Terima, dicatatkan dia ada itikat baik. Dan kalau kita benar-benar dermawan, kita ngelihat ini sahabat gua, dia baik banget dan sebagainya gitu kan, lagi kesusahan, udahlah, kalau lu benar nggak punya, gua bebasin aja gitu. Itu Jadi jauh sedekah. lebih baik. Yes. Ya walau alam ininya apa, udahlah gua kasih aja, gua anggap lunas. Itu bagian cara membersihkan harta benda kita, dimuliakan kita. Itu lebih dekat dari takwa dibandingkan kita nagih-nagih. Nagih-nagih nggak apa-apa, itu juga perintah agama kok. Mengingatkan, lu punya utang sama gua, lu belum lunas lu. Iya, nanti gua bayar bulan depan double gitu. Sekarang gue lagi banyak kebutuhan. Semua orang juga butuh. Ya kan, siapa yang nggak perlu duit? Ngacung. Ya kan, semuanya perlu duit kan gitu. Akhirnya kalau kita begitu, kita akan sadar, oh ya ini pelajaran aku untuk belajar melepaskan. Gitu. Mau ditagih, monggo. Kalau ditagih-tagih terus nanti, ntar, sok, besok, ya kan begitu kan, biasanya kan suka begitu. Wah capek gue, daripada ribut merusak silaturahim, udahlah bebasin, udahlah gue nggak mau lagi, gue bebasin aja. Tapi gue tahu, dalam hati kita tahu dia orang macam bagaimana. Aku ikhlasan Tuhan, udah, insya Allah nggak ketemu lagi orang kayak gitu. Kalau kita ikhlaskan, kalau kita ngegantung sumpah serapah, datang lagi tuh orang lain, yang teman yang lain lagi tuh datang nanti, yang model kayak gitu lagi. Jadi harus diselesaikan. Masing-masing individu, jangan ambil tanggung jawab orang lain. Gitu. Kan kita yang berbuat. Kenapa sih kita ketemu orang kayak begitu? Ya kan? Apakah kita dulunya sering ngutang sehingga ketemu orang yang juga senang minjem, sering ngutang juga? Nah, itu aja pelajarannya, bukan masalah utang piutang ya, pelajarannya bisa nggak kita melepaskan keterikatan? Benar-benar lepas gitu. Jadi nggak ada Orang lepas, kaitan, nggak ada kaitan dengan sabar ya. nggak ada, sabar aja sampai diganti kalau memang dia karakternya begitu. Bang kemana aja minjem, ya kan? Uang minjem itu buat hura-hura. Kan kita jadi benci kan, ini kacau nih, uang boleh minjem tapi hidupnya glamor gitu kan. Apa sih maksudnya gitu? Bisa jadi juga Tuhan sedang memberikan pelajaran buat kita. Kalau dia bisa jadi udah tertutup, kita yang dapat pelajarannya. Oh, ada orang kayak begitu. Untuk besok-besok kalau ada orang kayak begitu, kita lebih waspada gitu. Ya, Kan silakan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum.
Ya, Sama Waalaikumsalam warahmatullahi. saya ada dua nih yang mau saya sampaikan. Pertama, terima kasih untuk pencerahannya tadi mengenai riwayat eh, Ibrahim alaihi wassalam. Hmm. Jadi sekarang tadinya saya kalau mau sedekah gitu, kalau sambil jalan-jalan pagi itu ada pemulung gitu, tapi begitu dia ngerokok, saya urung gitu, nggak Jangan. jadi. Tapi sekarang kalau begini ya mau ngerokok mau enggak ya tetap saya kasih begitu ya Romo ya. Yes, betul. Baik, makasih. Terus yang kedua ini mengenai pembersihan jiwa yang ada trauma itu. Kalau kita sudah memaafkan, artinya sudahlah saya memaafkan itu, apakah itu udah berarti membersihkan atau harus bagaimana? Kalau kita bicara kepada orangnya masih ada apa enggak? Dia bukan bukan masih ada masih ada Nah, masih ada. eh, ya abdolnya kalau misalnya ada satu masalah, kemudian kalau perspektifnya agama ya, tuntunan ilahi, kalau kita ada teman atau siapalah orang gitu yang kita pernah berbuat salah, kitanya ya abdolnya kita minta maaf kepada yang kita zolimi, itu langsung Bukan gitu. bukan dalam hal ini bukan saya, Heeh. orang itu yang yang zolim kepada kita, iya. yang zolim pada kita, nggak apa-apa. Tapi Jadi saya sudah maafkan. ya sudah maafkan. Benar nggak kita benar-benar memaafkan? Biasanya nanti Tuhan pertemukan sama orang itu, entah di mana. Tiba-tiba ketemu dia, waduh, ini orang yang kesek dulu sama gua. Nah, kalau masih ada kayak begitu, itu belum. Insya Allah enggak. Nah, kalau misal lepas ketemu udah lama, ingatan itu sudah nggak ada, kita bisa tegur sapa, udah seperti nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Nah, itu berarti sudah bisa lepas dari itu. Ya, kasih. Lalu mengenai tadi ada suffering is liberating ya. Apakah harus mengalami suffering untuk supaya kita menjadi manusia yang liberate? Sekarang saya mau tanya lagi ke Bu Rani, adakah orang-orang yang sukses pencapaian dunia saja, bukan urusan spiritual ya, yang tidak mengalami kesusahan? Ada nggak? Nggak ada sih, meskipun kecil-kecil ya. Iya, nggak ada. Dari 1000 belum tentu ada 2-3 orang. Iya kan? Sebut aja pejabat Indonesia, presiden. 7 presiden di Indonesia. Ada yang nggak ngalamin suffering? Soeharto, Soekarno hampir tiap tahun di penjara, sepanjang hidupnya dikejar-kejar. Tapi apakah itu membuat dia merana? Makin bangkit ya. Bahkan membawa bangsa kita merdeka. Karena dengan suffering makin dia ditempa, makin kuat lahir batinnya. Soeharto juga begitu. Makan tiwul apa segala macam. Walaupun setelah berkuasa katanya kayak begitu. Kasihkan lupa untuk bangun dari kursi empuknya. Saya baca tuntas juga tuh biografi. Wah, ngalamin susah juga ternyata gitu kan. Itu. Semua pasti mengalami kesusahan. Pasti gitu. Karena nggak mungkin jadi orang yang sukses tanpa mengalami. Jadi sebenarnya itu bukan suffering, itu cara Tuhan menguatkan. Kayak api, emas dibakar, makin dibakar kan makin kinclong. Pisau yang tumpul makin diasah, makin tajam. Nah, begitulah jiwa-jiwa manusia kalau hidupnya penuh dengan penderitaan, itu kemudian dia tetap semangat dengan selalu sangka baik pada Tuhan, waktunya dia mendapatkan kesuksesan, biasanya tidak lupa diri. Gitu, penuh dengan kerendahan hatian. Ada sih orang yang merdeka, sukses tanpa mengalami kesusahan, tapi sangat sedikit orang
yang mengalami kesuksesan tanpa suffering, yang humble dan rendah hati. Biasanya malah sombong. Kayak gitu. Dalai Lama umur belasan tahun sudah diusir dari negaranya sendiri. Sampai saat ini. Pemenang Nobel tahun 1989. Warga kehormatan Amerika. Bayangkan. Bisakah dia mendapatkan menjadi warga kehormatan negara superpower Amerika pada saat itu tanpa dia diusir dari negaranya sendiri? Itu cara Tuhan. Di dalam kesulitan, bersama kesulitan, ada kemudahan. Kemana aja kalau sudah diterima warga kehormatan Amerika, nggak pernah ditolak itu visanya. Langsung ceplok, nggak pakai ditanya. Kayak gitu. Jadi sebut lagi Nabi Muhammad, sebut lagi Isa, dikejar-kejar sama bangsa Yahudi, mau dibunuh. Nabi Muhammad dikejar sama kafir Quraisy. Musa juga begitu oleh Fir'aun. Para nabi semuanya semua menderita. Makanya jadi makhluk pilihan. Kenapa? Supaya ngalamin semua aspek kehidupan. Tidak hanya yang manis, yang pahit, yang asam, yang asin, yang hambar. Itu dialami semuanya. Itu ciri-ciri pemimpin. Pasti ngalami kehidupan yang kayak begitu. Jadi ketika ada orang-orang yang dipimpin, ya ngadu, saya kayak begini bisnis, gue pernah bangkrut. Gak begitu mensikapinya. Gitu. Saya pernah malas banget, gue juga pernah malas, tapi gue lawan tuh bisa tuh mengalahkan kemalasan. Saya pernah ketipu, gue berkali-kali ditipu sama orang dekat lagi. Jangan berhenti, terus bangun. Itu. Jadi ya itu cara Tuhan. Sebenarnya ujian, cobaan, musibah sebenarnya nggak ada. Itu semuanya tempaan Tuhan. Pembelajaran. Yes, pembelajaran, lesson learned. Supaya kita makin tumbuh, makin sadar, dewasa secara lahir dan batin. Tidak dewasa sekedar umur biologis, tapi juga usia secara spiritual. Terima kasih Romo. Ya. Ada lagi? Jadi wilayah praktek itu, Asmaul Husna, itu kalau dipraktekkan itu terkaget-kaget nanti itu. Tuhan benar-benar tuntun kita itu. Gitu. Nanti bisa ketagihan ngulang lagi kita dari nama Allah yang pertama, kedua, terus sampai benar-benar mahir membadankan itu. Kalau sudah membadankan itu semua, itu yang memang sudah seharusnya mentajalikan nama-namanya, sifat-sifatnya dalam perilaku keseharian, menjelma semua kesadaran itu, kesadaran ilahi di jiwa-jiwa yang harus kita jinakkan. Pikirannya sudah tercerahkan, hatinya sudah tersucikan, jiwanya sudah melampaui kegelapan dualitas kehidupan. Nah, itu cirinya. Makanya tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat dipraktekkan dalam tauhid af'al. Perilaku hidup keseharian mewujudkan empat tauhid itu. Itulah orang yang mengenal dirinya, dia mengenal siapa Tuhannya. Karena semuanya ada dalam diri kita masing-masing. Sifatnya ada, namanya ada, zatnya juga ada. Tinggal bagaimana perilaku kita, mau nggak menggapai itu. Bisa, pasti bisa. Kalau kita bersungguh-sungguh. Ada onak, duri, halangan, rintangan, kerikil, batu besar yang menghalangi, singkirkan dengan kesabaran. Man sobar zofiro. Yang sabar pasti akan mendapatkan
apa yang dicita-citakan. Pasti itu janji Tuhan. Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Karena dia juga maha penyabar. Kalau Allah nggak sabar, ini udah dijungkir balikkan bangsa Indonesia. Ya kan? Udah terlalu banyak pemimpinnya kacau balau. Kiainya kayak begitu, membiarkan pembunuhan, membiarkan perkosaan. Bayangan, dua institusi yang mewakili, satu institusi agama, satu institusi sipil, kepolisian, kayak begitu pecatnya. Anak buah sendiri ditembak. Iya kan? Apa nggak gregetan Tuhan ngelihatnya? Setan, jin, iblis saja tidak saling membunuh. Ini manusia. Mengenai Jadi di Gontor, Romo, betul nggak Romo? apa? Mengenai perkosaan di Gontor itu betul atau nggak Romo? Iya, apa? Kekerasan, ya benar kejadian udah ada banyak viral kan? Jadi itu bukan Gitu. hoax, betulan. Bukan. Kalau sudah ada konferensi pres kemarin di YouTube-nya Gontor TV itu kan juru bicaranya itu sudah ngomong. Ada tekanan dari Pak Luhut kan. Kalau enggak ya ditutupi karena sudah menurut saya sudah terlalu sombong. Walaupun anak saya ini 2 udah lulus, tinggal 1. Nanti pulang liburan awal Oktober mau saya tanya lanjut atau terus stop sampai di sini gitu. Karena ya kecewa, saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan itu kecewa ya, karena betapa anak didik diajarkan untuk begini begitu, tapi tanda-tanda orang munafik ada pada diri dari kiai-kiainya gitu loh. Iza hadasa kazaba. Tanda orang munafik itu 3. Ketika bicara dusta. Ketika dikasih amanat dia hianat. Kan gitu. Satu saja tanda munafik itu ada dalam diri siapapun, apalagi seorang kiai, saya udah hancur itu percayaan saya itu. Anak saya masih betah. Itu kan bingung juga kan. Itu. Tapi mudah-mudahan besok dia pulang mau memahami kondisi kayak begini. Saya nggak rela gitu kan menyerahkan anak kepada pimpinan tertinggi Gontornya itu sudah kayak begitu kelakuannya. Dulu-dulu enggak, ini 20 tahun, 10 tahun terakhir nih kayak begini karena sudah terlalu banyak godaan duitnya. Asetnya 20 triliun. Dia bisa bikin negara itu. Kalau mau Gontor, NU makalah. Muhammadiyah juga duitnya banyak itu. Jadi sudah tidak benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh para pendirinya yang benar-benar ulama ya, bukan ubaru. Sekarang kebanyakan ubaru. Ya buktinya kan gitu. Orang dokternya berani berbohong, ya kan pasti atas perintah atasan. Ya kan? Gitu. Kok nggak tanggung jawab katanya anaknya. Semua santri ini anak kami. Kalau anak kami usut tuntas dong. Ya kan? Bukan cuma di lisan. Itu saya terluka itu saya. Bener. Udah nggak percaya gitu. Makanya you yang niat masih waras kita orang tua, kita siapkan generasi masa depan yang tangguh dengan bekal spiritualitas yang mendalam. Beragama dengan memakai akal pikiran logika yang benar. Supaya tidak mudah didoktrin dan didogma. Kalau gampang menerima doktrin dogma oleh yang katanya ulama, padahal sesungguhnya cuma ingin kita tidak kritis, itu yang bahaya. Itu yang terjadi di mana-mana. Kita beragama takut pada kiai, pada ulama, tapi nggak pernah takut pada Tuhan.
Ya kan? Apa kata kiai dah? Wah, lu nggak tahu ya kelakuan kiainya kayak gimana. Hati-hati. Apa kata ustadz? Hati-hati. Itu harus benar-benar itu yang terjadi. Makanya kemerosotan di segala bidang itu terjadi di dunia Islam. Karena sudah jauh dari nilai-nilai keadaban. Nilai-nilai keadaban itu akhlak. Akhlak itu akar katanya dari holik. Dari Allah. Kita bisa beradab, bisa berakhlak mulia kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dengan terus mengikuti petunjuk tuntunannya. Untuk bisa hidup di dunia sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya manusia, tapi maunya Tuhan. Gitu. Kalau seorang hamba, santri dikenalkan benar-benar tauhid, kalau pimpinannya salah, pasti dia berani mengoreksi. Itu sama kita nih dibodohi semua. Sistem pendidikan kita kan begitu. Terima aja apa kata guru. Terima aja apa kata dosen. Ya kan, generasi membebek, bukan generasi yang mandiri di atas kaki pemikirannya sendiri, merdeka. Makanya hancur-hancuran di mana-mana sistem pendidikannya. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di dunia juga. Itu cuma Indonesia lebih parah sama Vietnam aja kalah kok sistem pendidikannya. Padahal Vietnam baru mulai 10 tahun, 15 tahun ini, kita sudah 75 tahun umurnya. Kemarin itu kan. Nah ini, jadi tidak semua, tapi Allah sedang berperan, sedang memakai baju dirinya, ada dua. Ada kasful uyub, ada satarul uyub. Ketika Allah menutupi kelakuan jelek satu institusi, itu bukan karena Allah sayang, tapi Allah memberikan kesempatan orang-orang di dalam situ untuk berubah. Ternyata nggak berubah-ubah nih. Gitu. Akhirnya Allah pakai baju kasful uyub. Disingkap semua, dikurang semuanya. Belum lama kasus perkosaan di Asidikia, di Jombang. Ya kan? Muncul sekarang ini. Muncul lagi guru madrasah di mana Sumatera memperkosa semua anak-anak murid perempuannya kalau mau jadi ketua OSIS. Kacau kan? Karena beragama tidak pakai akal sehat. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai jalan terang untuk kita benar-benar tahu mana yang hak, mana yang batil gitu. Silakan kalau udah lagi, kalau enggak sudah mau jam 4. Rasanya nggak ada ya Romo ya. Iya. Nah, saya stop dulu. Mau ada ininya Romo, kata singkat konklusinya dari makalah yang Romo berikan. Saya mau kutip dari dari Imam Al-Ghazali, sebenarnya satu hadis ya dari Rasulullah yang mengatakan, iringilah yang buruk dengan yang baik, maka yang baik akan menghapus yang buruk tadi itu. Atbi as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Jadi setiap kita salah, langsung kita ingat untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita terus biasakan seperti itu, maka lambat laun yang jelek-jelek akan terkikis dari kebiasaan kita. Kalau setiap kejelekan yang kecil itu kita ingat kepada Allah yang maha menghapuskan segala dosa, segala noda, segala perbuatan zolim kita, kalau kita menyadarinya untuk tidak mengulanginya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adit dan